Sewaktu Anda melewati tempat gelap dan merasa takut, apa yang Anda lakukan? Agar berani, orang biasanya mengenakan kalung salib seakan-akan salib itu adalah alat yang dapat mengerahkan kuasa Tuhan dan mengusir hantu. Benarkah seperti itu? Orang Israel bertempur melawan orang Filistin tetapi mereka kalah. Untuk membalikkan keadaan, mereka membawa tabut perjanjian Tuhan ke medan pertempuran dengan harapan kehadiran tabut itu akan membawa kemenangan. Kenyataannya, Israel mengalami kekalahan besar. Tentara sebanyak 30.000 orang tewas, termasuk Hofni dan Pinehas, dan tabut Tuhan dirampas oleh musuh. Saat Eli mendengar itu, ia jatuh dan mati. Menantu perempuannya, istri Pinehas, mendengar berita tragis itu dan melahirkan anak laki-laki yang ia beri nama Ikabod, yang berarti kemuliaan telah meninggalkan Israel, sebagai simbol hilangnya kemuliaan Tuhan. Kegagalan ini mencerminkan kemerosotan rohani bangsa Israel. Setelah kedurjanaan anak-anak Imam Eli, kedursilaan mereka makin terbukti nyata ketika mereka mencoba menutupi dan menyamarkan dosa dengan cara membawa tabut Tuhan. Mereka memaksa Tuhan untuk menyertai mereka dan memberikan kemenangan. Kehadiran tabut itu memang membangkitkan sorak-sorai, semangat, dan kepercayaan diri. Nyatanya, mereka sedang menjatuhkan diri mereka. Tuhan bukanlah alat yang kehadirannya dapat diperalat. Tuhan memberikan kekalahan kepada orang Israel sebagai caranya mendidik mereka untuk menghormatinya. Kita diajarkan untuk membawa nama Tuhan, bukan untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri demi kesuksesan dan kemenangan, tetapi untuk menghidupi kehendaknya demi pertobatan dan pertumbuhan iman. Jangan kita berpikir dengan berdoa, memberi persembahan, atau terlibat dalam pelayanan, Tuhan wajib memberkati kita. Ia adalah pribadi yang maha kudus dan bebas bertindak menurut hikmat-Nya. Oleh karena itu, hormatilah Tuhan dan jadilah alat Tuhan yang mau dipimpin dan dipakai oleh-Nya. Orang Filistin menang dan merampas tabut Tuhan. Apakah dengan begini Dagon Tuhan Filistin telah mengalahkan Tuhan Allah Israel? Setelah mengalahkan orang Israel, orang Filistin membawa tabut Tuhan ke Asdod dan menempatkannya di kuil Dagon. Namun keesokan harinya, patung Dagon ditemukan jatuh di hadapan tabut Tuhan, dan hal itu terulang pada keesokan harinya lagi. Patung itu jatuh sampai rusak parah. Lalu Tuhan menimpakan penyakit borok ke atas penduduk Asdod. Karena penderitaan itu, mereka memindahkan tabut Tuhan Israel ke Gat. Namun, penduduk Gat juga mengalami penderitaan serupa. Ketika tabut itu dikirim ke Ekron, penduduknya panik dan menolaknya karena mereka tidak ingin binasa. Akhirnya orang Filistin sadar bahwa tabut Tuhan membawa tekanan yang sangat berat dan tidak bisa tetap tinggal di tengah-tengah mereka. Tabut Tuhan bukan sekadar benda keramat, melainkan lambang konkret bahwa Tuhan sendiri hadir dan bekerja di tengah-tengah umat-Nya. Kehadiran Tuhan bukan hanya memberikan penghiburan dan berkat, terkadang juga membawa penghakiman dan kutuk bagi umat yang tegar tengkuk. Israel mengalami kekalahan bukan karena Tuhan lemah, tetapi karena mereka hidup dalam kejahatan, bukan ketaatan, dan mengandalkan simbol, bukan Tuhan sendiri. Tuhan membiarkan tabutnya dibawa ke kota Filistin untuk menunjukkan kuasanya atas Dagon dan orang Filistin. Semua tekanan atas mereka memiliki satu tujuan, yaitu menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kudus dan yang maha kuasa, yang berdaulat dan layak dihormati oleh semua bangsa. Saat hidup penuh tekanan dan kita merasa seperti kalah perang, mungkin Tuhan sedang mengundang kita untuk mengenalnya dengan benar, agar kita kembali menghormati kehadirannya di tengah-tengah kita. Maukah kita mengoreksi dan memperbarui diri? Pertobatan sejati lahir dari hati yang takluk dan taat kepada Tuhan, yang mengakui dan menghormati kedaulatan Tuhan atas seluruh hidup kita.
Setelah seseorang menyadari penyebab dari penderitaannya, apakah orang itu akan langsung bertindak untuk menyelesaikannya? Belum tentu. Acap kali orang menunda-nunda sehingga mereka hanya menderita lebih lama lagi. Selama tabut Tuhan berada di wilayah Filistin, ia terus menimpakan bencana ke atas orang Filistin. Pada akhirnya, setelah 7 bulan mereka memutuskan untuk membawa kembali tabut itu ke Israel dan membayar kurban penebus salah. Mereka menaruh tabut dan kurban itu di atas kereta yang ditarik 2 ekor lembu betina, lalu membiarkannya pergi tanpa dikendalikan. Kedua lembu itu berjalan lurus ke Bet-Semes, sehingga membuktikan bahwa malapetaka besar yang mereka alami memang berasal dari Tuhan. Penduduk Bet-Semes menyambutnya dengan sukacita dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Namun, sebagian dari penduduk itu dihukum mati karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, sehingga duka cita meliputi semua penduduk. Karena itu, mereka meminta agar penduduk Kiryat Yearim membawa tabut Tuhan. Orang Filistin memindahkan tabut Tuhan dari satu kota ke kota lain, seolah-olah kuasa Tuhan bisa dikurung di tempat tertentu. Justru, dengan upaya ini, mereka mempermainkan Tuhan. Selama 7 bulan, mereka hidup dalam tekanan berat akibat murka Tuhan yang dinyatakan berupa borok yang menyiksa, wabah tikus yang melanda, dan kematian yang terus-menerus terjadi. Ini bukan sekadar bencana alam ataupun kebetulan, melainkan hukuman keras dari Tuhan. Melalui kereta lembu yang berjalan sendiri ke wilayah umat Tuhan, mereka mengakui bahwa Tuhan Israel adalah pribadi yang kudus, berdaulat, dan layak dihormati. Janganlah kita menunda pertobatan, mempermainkan kekudusan Tuhan, dan menarik ulur ketaatan kita. Marilah kita menaati Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mau tunduk dan hormat kepadanya. Segeralah berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain, agar kita dapat melakukan yang benar dan merasakan sukacita. Dengan kembalinya tabut Tuhan, kembalilah umat Israel berseru kepadanya. Lambang kehadiran Tuhan yang hilang telah berada di tengah-tengah mereka lagi. Tetapi sekarang, apa yang harus mereka perbuat? Selama 20 tahun, tabut Tuhan disimpan di Kiryat Yearim. Bangsa Israel kembali mencari dan merindukan Tuhan. Samuel menasihati mereka untuk tidak hanya berseru, tetapi bertobat dengan cara meninggalkan berhala dan mengabdikan hati mereka hanya kepada Tuhan. Setelah mereka menaati nasihat itu, Samuel mengumpulkan seluruh bangsa di Mispa untuk berdoa dan berpuasa sebagai wujud pertobatan. Ketika orang Filistin datang menyerang, Samuel berkurban dan berseru kepada Tuhan, sehingga ia menjawab dengan mengguntur dan mengacaukan musuh sampai mereka kalah. Lihat ayat 7-11. Sebagai peringatan atas pertolongan Tuhan, Samuel mendirikan sebuah batu yang dinamainya Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Lihat ayat 12. Sejak saat itu, bangsa Israel hidup dalam keamanan, dan Samuel terus memimpin mereka dengan bijaksana sepanjang hidupnya. Lihat ayat 13-17. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Semua kemenangan sejati berasal dari Dia, bukan manusia. Ketika Samuel mendirikan Ebenezer, ini bukan sekadar tanda kemenangan, melainkan deklarasi iman dalam Tuhan. Lebih dari batu peringatan, ini adalah monumen iman. Bukti bahwa Tuhan itu setia dan pertolongannya nyata. Berapa kali kita nyaris menyerah, tetapi Tuhan menopang kita. Setiap kesembuhan, keberhasilan, dan kekuatan yang kita alami menjadi seperti Ebenezer dalam hidup kita. Kita diundang untuk membangun monumen iman dalam hati kita sebagai bukti akan kesetiaan Tuhan yang tak pernah gagal. Bersyukurlah untuk pertolongan Tuhan di masa lalu, dan deklarasikanlah iman Anda kepadanya dalam menghadapi masa depan. Tunjukkanlah keyakinan Anda bahwa Tuhan menolong pada waktunya, dan harapkanlah selalu pertolongan dari satu-satunya sumber yang terbesar, yaitu Tuhan.
Sejak awal zaman hakim-hakim, bangsa Israel mengalami maju mundur dalam iman mereka. Satu generasi berdosa, bertobat, dan berbalik kepada Tuhan, lalu generasi berikutnya kembali berdosa. Sayangnya, siklus yang sama masih terulang. Samuel menetapkan kedua anak laki-lakinya menjadi hakim, namun mereka tidak mengikuti jejak ayah mereka dalam hidup yang benar. Lihat ayat 1 sampai ayat ketiga. Melihat hal itu, para pemimpin Israel datang kepada Samuel dan memintanya mengangkat raja bagi mereka. Permintaan tersebut membuat Samuel sedih, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel untuk mendengarkan mereka, karena yang mereka tolak bukan Samuel, melainkan Tuhan sendiri sebagai raja. Lihat ayat 4 sampai ayat ke-9. Meskipun Tuhan melalui Samuel telah memperingatkan dampak negatif dari kekuasaan raja seperti penindasan, kerja paksa, dan pajak yang berat, lihat ayat 10 sampai ayat ke-18. Namun, bangsa itu tetap bersikeras untuk memiliki raja atas mereka. Akhirnya, Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengabulkan permintaan mereka. Lihat ayat 19 sampai ke-22. Permintaan orang Israel dengan jelas menunjukkan pemaksaan kehendak mereka sendiri. Mereka sebenarnya tahu bahwa Samuel selalu berbicara atas petunjuk Tuhan, tetapi mereka tetap bersikeras. Pesan Tuhan melalui Samuel hanya dianggap sebagai upaya menakut-nakuti dan menghalangi keinginan mereka, sehingga mereka tetap memaksa dan menuntut. Mereka dengan mudah meremehkan setiap peringatan. Ini adalah gambaran dari hati yang telah membatu. Permaka kita menganggap remeh peringatan Tuhan demi mendapatkan apa yang kita inginkan? Adakah kita memaksakan kehendak kita dalam doa kita tanpa peduli konsekuensinya? Janganlah kita mengabaikan peringatan Tuhan hanya karena pesannya tidak sesuai dengan permintaan kita. Lihatlah, dalam kesabarannya yang besar, Ia seperti menghela napas dan menjawab apa yang kita minta. Bukan karena Ia setuju, tetapi karena Ia hendak mendidik kita lewat konsekuensi dari keinginan kita. Biarlah hati kita tidak lagi sekeras batu, tetapi selembut kapas, karena kita mau mendengarkan Tuhan.